Pada bab kali ini kita masuk di bab 7, yaitu Internet Gateway Microtik Certificate Network Associate. Materi yang dibahas adalah pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, dan yang lainnya. Yang pertama adalah pengenalan Internet Gateway. Jadi konsep gateway itu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing pada klien. Sehingga jika kita rampungkan bahasanya network environment, kita bisa akses internetan baik sisi router maupun sisi klien. Jadi kita langsung saja buka Pinet Lab. Nah, di sini perangkat mikrotiknya sempat dimatikan. Untuk deskripsinya bisa disamakan dengan hostname kita. Untuk hostname di mikrotik, saya itu masih default itu mikrotik. Jadi kita sesuaikan dengan punya kalian ya. Setelah itu kita bisa save. Lalu saya akan menambahkan perangkat switch. Nah, caranya kita klik kanan, lalu pilih node, lalu pilih yang Cisco EOL. Nah, di sini saya akan menggunakan vendor Cisco untuk image-nya. Lain dua, untuk deskripsi namanya saya kasih nama Cisco. Untuk ikonnya saya ganti dengan icon search. Ini kalau ucapkan. Kemudian untuk header-nya kita ganti menjadi 2. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan 5 physical yang kita klik kanan. Ini lalu pilih global PC. Sini saya kasih nama PC1. Lalu save. Nah, di sini kita tambahkan sampai jumlahnya ada 5. Nah, untuk namanya kita ubah karena tidak beraturan. Jadi kita kasih urutan 1 sampai 5 saja. Di sini kita rapikan saja. Nah, jika sudah, kita hubungkan pakai Ethernetnya dari switch ke mikrotik kita. Ini hubungkan, lalu set. Kemudian kita hubungkan dari switch ke klien yang tersedia. Kita hubungkan satu persatu ya. Oke, jadi untuk saat ini kita sudah berhasil mempersiapkan topologinya. Lalu materi berikutnya adalah tahapan konfigurasi NAT. Di sini kita akan membahas tentang tahapan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik kita. Kita perlu mengetahui tahapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam konfigurasi Internet Gateway di mikrotik kita. Lalu kita perlu mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mempraktekkan konfigurasi tersebut. Jadi kita akan menggunakan topologi ini. Nah, konfigurasi gateway memiliki beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, konfigurasi WAN. Nah, yaitu kepanjangan dari Wide Area Network. Jadi dia cakupannya dari router ke ISP. Kemudian tahapan kedua, konfigurasi LAN. LAN kepanjangan dari Local Area Network. Jadi dia cakupannya dari router mikrotik ke klien yang ada. Kemudian yang ketiga adalah NAT. NAT kepanjangan dari Network Address Translation, yaitu fungsinya mentranslate IP address private menjadi public. Jadi di WAN ini kita akan konfigurasi DHCP klien. Dan untuk konfigurasi LAN kita fokuskan, yaitu dari koneksi router ke klien yang ada ya. Jadi nantinya kita akan konfigurasi IP address, kemudian juga akan konfigurasi yang namanya DHCP server. Dan untuk konfigurasi NAT nantinya kita akan melakukan pemilihan chain, lalu pemilihan out interface juga, dan yang selanjutnya kita akan melakukan pemilihan action pada konfigurasi seperti itu. Jadi ini tahapan-tahapan yang ada pada konfigurasi Internet Gateway di internet kita. Berikutnya adalah konsep konfigurasi WAN. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tahapan konfigurasi internet pada router kita, yaitu ada WAN, LAN, dan juga NAT. Pada materi ini, kita akan membahas tentang WAN. Nah, apa sih yang dimaksudkan itu? Jadi, WAN itu merupakan Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN terdapat 2 cara metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada yang menggunakan statik ataupun manual. Perbedaan dari keduanya adalah jika kita melakukan konfigurasi WAN dengan DHCP client itu, apabila ISP menyediakan DHCP servernya, maka ketika mikrotik dikonfigurasi DHCP client akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka tentunya mikrotik tidak akan mendapatkan IP address. Oleh karena itu, kita perlu konfigurasi WAN-nya secara manual. Berikutnya adalah konfigurasi WAN dengan metode DHCP client.
Jadi kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik itu konsep atau praktik konfigurasi baik secara CLI maupun Winbox. Nah, di sini kalian bisa nyalakan dulu mikrotiknya, lalu kita buka mikrotiknya, lalu login menggunakan user yang sudah ditetapkan kalian. Karena di sini saya belum menetapkan usernya, jadi saya login menggunakan user admin. Passwordnya kita skip saja. Sudah. Nah, DHCP client ini dilakukan apabila DHCP client ini dilakukan apabila menemukan ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi yang bertindak sebagai DHCP server itu ISP dan yang bertindak sebagai DHCP client itu mikrotik. Sehingga nanti mikrotik bisa mendapatkan IP address secara otomatis dari penyedia internet yaitu ISP. Dan ketika ISP-nya tidak menyediakan DHCP server, maka kita perlu mengkonfigurasinya secara manual. Nah, parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP itu ada 3, yaitu IP address, default gateway, dan juga DNS. Pada terminal ini, by default itu sudah terkonfigurasi dengan DHCP client. Bisa kita cek di sini dengan ketikan IP DHCP min client print. Oke, bisa lihat di sini kita mendapatkan IP 192.168.208.158/24. Jadi IP ini bisa kita gunakan untuk koneksi dengan Winbox. Tetapi andaikan mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client, tapi si ISP menyediakan DHCP server, tapi si ISP menyediakan DHCP server, kita akan praktekkan sekarang. Kita bisa hapus IP DHCP client yang ini terlebih dahulu dengan masuk ke IP DHCP min client, lalu enter, lalu print. Nah, kita udah ada IP-nya. Nah, kalau misalkan kita print detail, kita bisa mengetahui bahwasanya kita tadi menyinggung terkait parameter bahwa kita mendapatkan gateway, lalu DNS, dan juga IP address. Nah, di sini kalian catat nih primary DNS-nya, yaitu 208.2. Kita hapus terlebih dahulu IP DHCP-nya. Karena ini berarti berenal, maka ketikkan saja remove numbers null. Enter, lalu kita print. Nah, maka ini sudah tidak ada ya. Lalu kita kembali ke menu awal dengan slash enter. Lalu jika kita ketik IP address print, enter, maka sudah tidak ada yang ether satunya. Lalu kita interface print. Jadi kita memiliki 4 interface pada mikrotik. Nah, di sini kita fokuskan konfigurasi DHCP pada ether 1 yang mengarah ke ESP. Bisa ketikkan perintah IP DHCP client interface sama dengan ether 1. Lalu disebut no agar aman untuk mengkonfigurasinya, lalu enter. Dan jika kita IP address print, enter, maka untuk ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Untuk detailnya bisa cek dengan IP DHCP client print detail, enter. Nah, kita mendapatkan parameter gateway, lalu DNS, dan juga IP address. Jadi ini merupakan konfigurasi DHCP client secara CLI. Langkah selanjutnya kita konfigurasi menggunakan Winbox. Nah, untuk Winbox, untuk menu DHCP client, kalian bisa klik IP, lalu klik DHCP client. Ini adalah IP address yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI. Di sini kita coba hapus terlebih dahulu, lalu kita tambah lagi. Refresh-nya pilih yang mengarah ke ESP yaitu ether 1, lalu untuk DNS dan ITP-nya kita centang, kita tulis, lalu apply, dan nantinya dia akan mendapatkan parameter gateway-nya, DNS-nya, dan IP address. Lalu oke. Dan ini cara bagaimana konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Semulanya ketika kita konfigurasi dengan cara DHCP client, maka yang akan kita dapatkan IP address. Lalu DNS, yang artinya kita bisa ping 88, lalu juga default gateway, yang artinya kita bisa ping google.com. Kalian bisa cek di new terminal, lalu di sini ping 88. Lalu enter. Oke, bisa ya. Lalu kita coba juga ping google.com. Enter. Oke, bisa juga ya. Nah, materi berikutnya adalah konfigurasi WAN dengan metode manual. Jadi, syarat konfigurasi manual adalah ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka mikrotik bisa menggunakan IP address manual untuk terkoneksi ke ISP. Di sini kalian bisa gunakan dua cara, yaitu menggunakan terminal ataupun Winbox. Kita implementasikan dengan terminal dulu. Kita buka unitnya.
Nah, di sini kalian bisa IP address pin terlebih dahulu untuk melihat IP-nya. Oke, lalu selanjutnya kita hapus yang ether 1. Karena ini DHCP, maka kita masuk ke DHCP terlebih dahulu. IP DHCP main client, lalu enter, lalu print, enter. Kemudian kita bisa hapus IP tersebut dengan perintah remove number now, karena dia berada di number 0. Lalu enter, lalu print lagi. Enter. Nah, maka dia sudah tidak ada. Kita kembali ke menu awal dengan slash. Oke, kita cek keduanya dengan IP, right print, enter. Nah, ini sudah tidak ada ya. Kemudian kita cek IP DNS-nya dengan IP DNS print. Bentar, ini juga sudah tidak ada. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi. Kemudian di sini kita akan konfigurasi WAN pada ether 1 dengan cara statik ataupun manual. Kita akan melakukannya yang CLI dulu, yaitu dengan terminal. Lalu apa sih yang akan kita konfigurasikan secara manual? Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah parameter-parameter yang telah kita sebutkan sebelumnya seperti IP address, gateway, dan juga DNS. Oke, karena di sini nanti IP-nya sudah kita hapus, maka kita bisa langsung memulainya. Pertama, kita menambahkan IP address dulu, yaitu dengan ketikan IP address addresses, kemudian misal saya 192.168.208.156, saya 24. Ya, ini saya ganti menjadi 160/24. Lalu interface-nya ether 1, lalu enter. Lalu kita cek dengan IP address print. Enter. Nah, maka sekarang ether 1 sudah terisi dengan IP address yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk measure kita bisa lakukan ping ke IP ISP-nya. IP ISP-nya itu tadi 208.2 yang sudah kita singgung sebelumnya. Kita ping 192.168.208.2. Lalu enter. Nah, ini sudah bisa ya. Lalu berikutnya kita konfigurasi default gateway. Kita bisa tambahkan dengan ketikan IP root gateway 192.168.208.2. Nah, ini merupakan IP ISP kita. Enter. Lalu kita cek dengan IP root print. Enter. Nah, 600-nya sudah ada ya. Selanjutnya kita bisa print 888. Lalu enter. Nah, ini berhasil. Tapi kalau misalkan kita ping google.com, enter, nah itu dia belum bisa karena belum terkonfigurasi DNS-nya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi DNS. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat di sini ada keterangan AS, A itu aktif, dan S itu static. Kalau tidak ada hanya itu berarti konfigurasi kalian ada yang salah. Oke, lanjut kita konfigurasi IP DNS dengan ketikan IP DNS set server sama dengan 888. Enter. Lalu kita cek dengan IP DNS print yang sudah ada ya. Lalu kita coba pin google.com. Itu sudah bisa ya. Oke, jadi ini adalah konfigurasi WAN dengan cara manual menggunakan terminal. Sekarang kita coba menggunakan Winbox. Kita buka Winbox. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi dari yang IP address, lalu tempat gateway, dan yang adalah DNS. Jadi yang pertama adalah kalian klik menu IP, lalu address. Nah, di sini yang itu satu kita hilangkan dulu. Dengan klik, lalu klik yang warna merah itu. Oke, lalu kita tambah lagi. Lalu kalian isi IP address-nya. Misal 192.168.208.161/24. Lalu interface-nya ether 1. Lalu oke. Nah, sudah itu ya. Selanjutnya konfigurasi yang default gateway. Dengan klik menu IP, pilih yang interface. Nah, yang di sini kita hapus dulu. Lalu tambahkan lagi untuk TXT address biarkan 000. Lalu gateway-nya kita isikan dengan IP ISP kita, yaitu 192.168.208.2. Lalu tripnya biarkan unicast. Jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah dapat informasi AS-nya. Berikutnya DNS, klik menu IP, lalu DNS. Nah, di sini server sudah terisi 888. Lalu yang lain biarkan apply, lalu oke. Oke, jadi ini merupakan tata cara konfigurasi WAN dengan metode manual, baik itu menggunakan terminal maupun Winbox. Kalian bisa cek dengan terminal dengan pin 888, enter, maka sudah bisa. Lalu pin juga google.com. google.com. Oke, bisa juga ya.
Berikutnya adalah konfigurasi LAN. Pada materi ini kita akan membahas tentang konfigurasi LAN. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien. Dan kita juga akan konfigurasi DHCP server. Jadi yang dimaksud dengan DHCP server adalah laptop atau PC yang terhubung ke mikrotik kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Dan hubungan antara mikrotik dan ISP itu sebagai DHCP klien. Mikrotik mendapatkan IP otomatis dari ISP, akan tetapi hubungan mikrotik dan klien nanti mikrotik akan bertindak seperti server, dan dia bertugas memberikan IP address kepada klien. Langsung saja kita praktekkan, kita buka pinetletnya. Sebelum itu kalian nyalakan semua topologinya. Kita buka Linkbox. Untuk yang pertama, kita akan mengkonfigurasi IP address. Kalian bisa klik IP, lalu addresses. Nah, yang mengarah, lalu klik tambah. Lalu tambahkan IP, misal 192.168.168.162/24. Nah, lalu interface-nya adalah Ether 2, karena yang mengarah ke itu Ether 2. Lalu apply, oke. Nah, jadi konfigurasi IP address-nya sudah selesai ya. Kita sekarang beralih ke konfigurasi DHCP server. Kalian buka IP, lalu DHCP server. Lalu pergi ke DHCP setup. Nah, di sini untuk interface-nya ganti menjadi Ether 2. Kemudian kita pastikan ini semua benar atau sesuai. Jadi kita bisa next saja. Oke, next. Lalu ini. Lalu untuk time-nya kalian bisa next saja atau bisa merubahnya. Misal ini saya ubah menjadi 1 jam. Oke, 1 jam. Lalu next. Oke. Dan kita sekarang sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP servernya. Untuk langkah selanjutnya kita lihat di sini. Untuk langkah selanjutnya kita lihat kliennya apakah sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum. Kita buka semua VPC-nya. Di sini kita ketikkan show IP. Lalu enter. Nah, jika belum ada IP-nya, kalian bisa ketikkan IP DHCP. Jadi di sini tampilannya agak merah ya, yang artinya sudah mendapatkan IP. Jika VPC 1 sudah coba lakukan cek pada VPC yang lainnya. Ini kita show IP. Ya, belum ada, lalu tekan perintah IP DHCP. Jika semuanya sudah mendapatkan IP, kita coba cek dengan ping google.com. Nah, maka di sini belum bisa ke connect internet karena kita belum melakukan tahapan yang ketiga, yaitu NAT. Materi berikutnya adalah konfigurasi NAT. Maka terakhir yang kita lakukan dalam konfigurasi internet gateway adalah konfigurasi NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address bebas yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet dia akan melewati router. Nah, kita melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga ia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Kita buka Linkbox. Untuk konfigurasinya, kita klik IP, lalu pilih yang firewall, lalu pilih NAT, lalu kita klik tanda plus. Lalu general untuk C-nya biarkan SRC NAT, lalu pada out interface kita isi dengan Ether 1. Kemudian kita klik bagian action. Actionnya kita ganti menjadi Meshware. Nah, Meshware itu IP address yang dimiliki oleh klien. Itu jumlahnya ada 5. Jadi jumlah IP private ini ketika melewati router itu akan ditranslate ke IP public. Diibaratkan gabungan kumpulan IP private. Lalu yang dihasilkan nanti menjadi satu IP public. Jadi itu kita apply, lalu OK. Lalu kita coba lakukan pengujian di bagian PC klien. Apakah sudah bisa internetan? Lalu ping 88. Oke, sudah bisa ya. Lalu coba ping google.com. Ping google.com. Enter. Nah, ini juga bisa. Kalian bisa lakukan pengujian pada seluruh PC, mulai dari PC 2 sampai PC 5. Pastikan sudah bisa terkoneksi ke internet dengan baik. Berikutnya adalah Matrix. Sini kita akan mempelajari sebuah trik yang dimana kita bisa melakukan setting hanya pada VPC 1. Oke, langsung saja kita implementasikan pada Winbox. Kita buka Winbox-nya. Lalu kalian bisa klik ID, lalu firewall. Pada general, kita isi IP yang VPC satunya. Itu kita lihat pada VPC 1, itu IP-nya 192.168.88.249/24. Bisa kita apply, lalu OK.
Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC, misal 4. Kita ping google.com. Enter. Nah, di sini sudah tidak bisa ya. Kita buka Winbox lagi. Nah, di sini jika SRC address-nya kita centang, berarti selain IP dari VPC 1 itu bisa internetan. Sedangkan jika IP-nya sama itu tidak bisa. Kita apply lalu oke. Ping google.com. Dan maka dia di sini bisa ping. Untuk materi yang terakhir pada bab ini adalah perapian konfigurasi. Jadi untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi internet gateway pada router migrasi kita. Dan sebelumnya kita sudah melakukan beberapa trik juga pada firewall-net sehingga VPC 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Untuk itu kita akan kembalikan ke settingan awal. Jadi kalian bisa buka Winbox, lalu ke IP, lalu firewall, dan buka ini di bagiannya. Untuk kotak di bagian SRC NAT address kita hapus. Untuk SRC address-nya kita hapus dan padanya kita hilangkan. Kita hapus. Jadi di sini untuk SRC address-nya untuk siapa saja bisa akses internet. Kita apply lalu oke. Nah, untuk saat ini kita tahu bahwasanya IP address yang ada pada VPC ini masih berantakan. Nah, kita coba matikan satu persatu. Dan di sini kita coba matikan semuanya. Lalu klik kanan, matikan. Lalu kita nyalakan lagi. Lalu kita request DHCP client secara satu persatu agar nanti dapat IP address secara berurutan. Kita buka VPC 1, lalu di sini kita show IP address. Nah, jika berwadah kita IP DHCP. IP DHCP. Enter. Nah, maka nanti akan ada informasi terakhir, yaitu informasi dapat IP address. Dan di sini informasi IP address-nya adalah 8.89. Kemudian kita buka yang VPC 2. Kita show IP lalu enter. Di sini masih kosong ya, dan kita IP DHCP lalu enter. Ternyata tidak bisa berurutan ya, jadi yang mau berantakan IP address yang ada di PC. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting untuk firewall NAT yang ada migrasi sudah benar, jadi sudah bisa internetan dari semua klien. Selanjutnya kalian bisa read IP DHCP klien pada VPC 3, 4, dan 5. Jika semuanya sudah mendapat IP address secara otomatis, dan ketika kita melakukan koneksi ke google.com, ping google.com, itu sudah bisa ya. Bentar, itu sudah bisa ya. Dan ping 88 juga. Semua PC kalian bisa ping Google ataupun ping 888. Oke, mungkin itu saja untuk bab 7. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.